سيدنا واغفر لنا يا واسع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وإلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين ومصنف المخلصين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاءوا لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan nikmat untuk diberikan kesehatan, kesempatan untuk ibadah dan diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk mengaji, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana semua itu adalah merupakan bekal untuk kehidupan kita baik di dunia maupun nanti terutamanya untuk kehidupan di akhirat. Masih bab yang sama, bab ke-7 tentang haknya tetangga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'min, sampai 3 kali. Jadi Kanjeng Nabi bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah kalau sampai bersumpah begini, berarti apa yang akan disampaikan ini betul-betul penting. Sampai sampai Rasulullah bersumpah, penting banget nih. Dikatakan tidaklah beriman. Ya, ketika Rasulullah mengatakan semacam itu, qila, kemudian Rasulullah ditanya, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah yang tidak beriman? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang-orang yang tidak memberikan keamanan tetangganya dari gangguannya. Jadi kalau ada tetangga dia suka iseng, isengnya ini mengganggu, maka kata Rasulullah, demi Allah dia tidak beriman. Maksudnya tidak beriman di sini bukan imannya gak ada, imannya ini tidak sempurna, imannya tidak sempurna kalau dia memang muslim ya. Artinya apa? Berhubungan sama tetangga itu harus baik. Kalau kita mengganggu, nah itu sampai ancam Rasulullah dengan sumpahnya tadi itu, seolah-olah gak punya keimanan, gak punya iman. Tetangga kok direseki. Tetangga itu siapa sih? Kalau dalam hadis dari Sayyidah Aisyah ada batasannya. Tetangga itu 40 rumah yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kita lihat nih, 40 rumah ke kanan itu tetangga,
45 ke kiri, ke depan, ke belakang itu tetangga. Ya Abu Dzar, wahai sahabat Abu Dzar, dalam hadis yang lain, idza tabakhta, apabila kamu memasak apa? Maraqan, jenis makanan yang berkuah. Bisa mungkin sop, ya pokoknya ada makanan yang berkuah. Fa'akthir ma'ahu, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jiranaka, nah, dan perhatikanlah tetanggamu. Maksudnya perhatikan di sini ilingo karo tanggamu. Jangan masak masakannya luar biasa, baunya sampai ke tetangga. Nah, pas tetangganya lapar, waduh, gak dikasih. Giliran keluarkan terus ngentut, tonggone kena. Nah, kena baunya kentutnya saja itu. Jadi diperhatikan. Artinya apa? Walaupun tekstualnya hal semacam itu, ya kalau punya hal-hal yang itu bisa menyenangkan tetangga, berbagi, ya berbagi. Ya alhamdulillah di Indonesia ini, di Jawa ya khususnya, itu sering kan semacam ini. Kalau ada acara apa, ya datang nggak datang ya dikirimi kotak makanan dan lain sebagainya. Atau kalau seumpama datang dari tempat lain, dia bawa oleh-oleh, tetangga-tetangga dekatnya dibagi. Jadi diperhatikan. Waqala aidan, Rasulullah juga bersabda, mazala Jibrilu, tidak henti-hentinya malaikat Jibril, yusini, berwasiat kepadaku, biljar, untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi katanya Rasulullah, malaikat Jibril itu bolak-balik berwasiat kepada saya, ayo sama tetangga eling ya, berbuat baik. Hatta dzanantu, sampai saya mengira, katanya Rasulullah, annahu sayuwarrithuhu, jangan tetangga ini dapat bagian waris. Saking bolak-balik malaikat Jibril berwasiat supaya berbuat baik sama tetangga. Jadi punya tetangga niku, lek tetangganya bagus ya enak, kalau tetangganya nggak bagus ya nggak enak. Kemarin viral, mungkin sampai ngerti itu kan, itu ya sekantor dengan saya, viral itu, dosen teko UIN Malang itu, ya Imim nih, pernah lihat ya? Pak gegeran karo tangga nih, berapa bulan ya ujung-ujungnya masuk tetangga, nggak enak ya, sampai mohon maaf tai pun dilempar kan gitu kan, kotorannya manusia dilemparkan ke tetangganya, sampai sebegitunya. Coba bayangkan setiap hari menghadapi tetangga yang model kayak gitu itu ya, jadi ya tidak enak. Rasulullah itu punya tetangga macam-macam, di antaranya punya tetangga orang Yahudi. Nah, Rasulullah itu punya tetangga Yahudi yang dia benci banget sama Rasulullah. Sampai Rasulullah kalau ditunggu sama orang Yahudi tersebut, kalau lewat ya dilempari debu, bahkan diidoni dan sebagainya. Sak bendino. Nah, suatu saat Rasulullah lewat, lah kok orang itu nggak ada. Kalau kita kan memilih untuk menghindar kan, ngadepi wong ora pokro, ya menghindar. Ini Rasulullah terus sampai suatu hari kok orang itu nggak ada lagi. Nah, nanya informasi, ternyata orang itu sakit. Ya, akhirnya karena tetangganya, ya Rasulullah mendatangi tetangga tersebut. Begitu dikunjungi sama Rasulullah ya nangis. Loh, kenapa? Karena dari sekian banyak tetangga-tetangga saya, yang pertama kali mengunjungi saya, jenguk saya ini ya sampai ini, padahal sak bendino setiap hari saya ludahi. Nah, sampai segitunya. Jadi kalau sama tetangga ya harus berbuat baik. Bagaimana kalau punya tetangga yang nggak baik? Ya berusaha untuk sabar. Berusaha untuk sabar. Bahkan dalam lingkup besar, dalam lingkup negara,
Negara, makanya ada apa namanya, negara tetangga itu disebut jiran, negara jiran. Jiran itu jiron itu tetangga. Ya namanya manusia, makhluk sosial pasti kan bergesekan. Ya. Indonesia pernah punya masalah dengan Malaysia, rebutan pulau. Cina sama Taiwan. Ya. Apa mana? Rusia sama Ukraina, Jordan sama Israel sama Iran, sampai itu kan tetangga semua kan, sampai sekarang lempar-lemparan rudal gak mari-mari. Kenapa? Ya karena punya tetangga yang resek. Nah, jadi sampai segitunya. Al fawaid, faedah i'lam annal jiwara ni'matun 'azimatun yuqaddiruha man ya'rifu qimatal 'aish al mushtarak bainan nas. Ketahuilah sesungguhnya tetangga itu adalah kenikmatan yang besar bagi orang yang mengetahui nilai kehidupan bermasyarakat di antara manusia. Jadi punya tetangga itu adalah kenikmatan yang besar. Fal buyutu, adapun rumah-rumah idza taqarabat fil makan, apabila berdekatan secara tempat, ihtaja ahluha ila husnil khuluqi wa sa'atis sadri, maka dia membutuhkan, ya, maka keluarga rumah tersebut membutuhkan apa? Akhlak yang baik, wa sa'atis sadri, dan membutuhkan dada yang lapang. Ya kalau nggak punya dada yang lapang, nggak punya kesabaran, nggak punya akhlak yang baik, gak kuatan karo tonggo, ya silakan hidup di hutan. Ya, jadi ya tadi karena bergesekan, ya kita berbuat baik, tapi kadang ada hal-hal yang harus kita sabari. Ojo siti-siti ngamuan. Li'annal jara, karena sesungguhnya tetangga itu aqrabun nas ittila'an ala ahwali jarihi, adalah manusia-manusia yang terdekat secara mutlak ala ahwali jarihi, atas keadaan tetangganya. Kalau kita meninggal, itu yang ngurusi tetangga. Saudara kita jauh, masih perjalanan. Iya lek teko, lek gak teko, ya tetangga. Nah, tetangga yang gak baik sekalipun, kalau kita mati ya yang ngurusi tetangga juga. Nah, jadi kenikmatan yang besar, maka harus berbuat baik. Wa min huna, dan dari hal ini, kanat ri'ayatu huquqihi min dalaili kamalil muru'ah wa sidqil iman. Oleh sebab itu, ya punya tetangga yang baik ini termasuk dari petunjuk kesempurnaannya kehormatan, muru'ah, dan iman yang benar. Artinya apa? Bisa menjadi ukuran kamu kalau memang imanmu benar dan kamu punya kehormatan, ya ayo berbuat baik sama tetangga. Jadi menjadi ukuran juga, sampai Rasulullah tadi bersumpah. Jadi keimanan itu tidak hanya urusan vertikal, bukan hanya kita sama Allah bukan hanya kita sama Rasulullah, enggak, sama tetangga aja, sama tetangga juga itu bisa menjadi tolak ukur kondisi keimanan kita. Wa min a'zami huquqil jar, dan termasuk dari hak-hak yang besar bagi tetangga itu adalah ayyaman min adzaka, yaitu mereka mempunyai hak apa? Mempunyai hak untuk merasa aman dari gangguanmu. Itu hak tetangga. Fala yasilu ilaihi dararun min sautin muz'ijin, maka tidak boleh nyampe kepada mereka dararun, sesuatu yang berbahaya dari kamu, atau min sautin muz'ijin, dari suara-suara yang mengganggu. Ya, alhamdulillah di Indonesia kayak enak Pak ya.
punya acara, kemudian ngundang tetangga, nyetel musik dan sebagainya, tetangganya ya secara umum memahami, gitu. ono gawe. Jadi biasa. Kalau di Singapura nggak bisa, di Turki nggak bisa, malah dilaporkan polisi dan itu sering banget. Jangankan gitu Pak, bau masakan itu loh. Kan kalau di Turki kan di apartemen masak, nah, kemudian asapnya kan mau nggak mau ke atas. Beda kultur. Nah, bagi mereka itu nggak enak banget. Itu disamperin, ditok-tok namanya. Masak kayak gini bau sekali, begitu. Kalau tetap aja diteruskan, telepon polisi sampai sebegitunya. Ya kalau kita kan paling cuma ngomel-ngomel, yo rame ya, paling kan gitu-gitu toh kan. Tapi sebenarnya dalam hati memahami ya, ono gawean, ya, sedang ada acara, memahami. Nah, jadi itu apa tadi disebut dengan apa? Wasa'ati sadri, luasnya hati, apa legowo. Terus dari apa juga? Au tasarrufin mu'dzin, dari perilaku yang menyakitkan. Fal jaru lahu haqqus sakinah fi baitihi, maka tetangga itu mempunyai hak untuk hidup tenang di rumahnya. Wa haqqur raha fi ma'isyatihi, dan mempunyai hak untuk istirahat dari kehidupannya. Jadi apa namanya, mereka kerja dan lain sebagainya, capek, pulang ke rumah ya dibuat bagaimana supaya jangan mengganggu tetangganya. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdu rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutma'innah was salam wal maghfirah alaina jami'an wa ala jami' ailatina wa usratina wa ala muassasatina al mu'awanah وأمرها بجد كثيرة من التلاميذ والتلميذات واجعلهم وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى والاستقامة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجية من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.